puasa, nggak makan. Mungkin kemuliaan dan ampunan. Saat makan. Buat dapat pahala dari Allah. Lapar. Terus yang dirasain lapar, mau makan, terus ngapain, mau minum. Puasa itu enak. Enak puasa. Lapar lah. Ya, cara mengajarinya kita kasih masukan dulu. Berpuasa tuh gimana, di sekolah juga diajarin. Paling uniknya ya gitu, udah jam siang gitu dia udah, "Mama, Bunda nggak kuat," dia bilang gitu. Tapi ujung-ujungnya dia tetap puasanya full sampai beduk tiba gitu. Misalnya, ya kadang dipancing juga dengan hadiah, ya kan. Kalau kamu berhasil nih sampai maghrib, nanti ibu kasih apa begitu. Nah, anak-anak biasanya suka, lama-lama terbiasa. Paling dia sahurnya yang agak susah, yang namanya anak-anak gitu. Ya, saya jelasin kan itu salah satu kewajiban umat Islam, hanya setahun sekali datangnya bulan puasa, dan memang di sekolahnya juga diajarkan untuk berpuasa. Kalau anak saya sih dia suka puasa karena kebetulan anak saya susah makan. Jadi dia datang bulan puasa tuh memang ditunggu-tunggu sebelum bulan puasa tuh, "Mama kapan puasa lagi kita?" gitu. Nanti dia bulan depan bulan puasanya, bukan sekarang kita bisa puasa gitu. Yes, inilah topik yang sangat menarik sekali yang kayaknya dari tahun ke tahun tuh banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa gimana sih sebenarnya supaya anak tuh belajar puasa dengan baik dan juga benar. Nah, sudah ada Hijabers Mom Community di sini, sudah ada Mbak Vina dan juga Mbak Tia. Selamat pagi. Selamat pagi, dan ada dua krucilsnya mereka, anak-anak yang sangat ganteng dan juga cantik. Selamat pagi, Zahra dan juga Gibral. Pagi. Pagi. Coba ditanya dulu dong, puasa itu apa sih? Nahan lapar. Nahan lapar. Kalau misalnya dari itu kan, aku lupa dari Zahra. Nahan lapar sampai maghrib. Oh, nahan lapar sampai maghrib. Jawabannya Pintar. sama ya, nahan Pintar. lapar. Kalau misalnya tadi cuma jawabnya lapar. Gitu aja. Selamat pagi. Nah, kalau misalnya Mbak Tia ini adalah anggota dari Hijabers Mom Community. Kalau misalnya Mbak Vina ini adalah psikolog pendidikan anak ya. Nah, ini aku mau nanya dulu nih, kalau misalnya Mbak Tia ini kan anak-anaknya sudah puasa ya? Sudah, alhamdulillah. Ini tahun kedua mereka puasa. Full? Full, alhamdulillah. Full. Kok bisa? Gimana dulu awalnya? Dulu kita ngajarinnya sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa kita kumpulin tuh gitu. Kita tanya mau puasa nggak sih gitu tahun ini, soalnya kan udah 7 tahun, yang kecil, yang gede udah 8 tahun gitu. Karena kan jaraknya cuma 1,5 tahun ya. Jadi ya udah, kalau misalkan dibilangin kalau misalkan mau puasa full, nanti boleh deh kasih apa gitu, maunya apa, nanti dipikirin dulu mau apa gitu, nanti dikasih. Kalau misalkan full 1 bulan puasanya. Iming-imingannya hadiah berarti? Hadiah, reward ya. Itu per hari? Atau per hari atau enggak, nanti di akhir Ramadan, di akhir Ramadan kalau misalnya full, boleh waktu itu minta iPad. Anak zaman sekarang permintaannya mahal ya. Kalau zaman kita dulu mintanya masih apa, sekarang iPad langsung pintar kayak begitu. Nah, sebenarnya pada saat mereka sedang belajar ya kan, kita bisa menyebutkan belajar berpuasa itu, ada nggak peraturan-peraturan yang diterapkan dari sang mama, dari sang bunda sendiri itu? Untuk tahun pertama sebenarnya saya waktu itu nggak ngarep mereka untuk full sehari gitu ya, karena kan hanya untuk mengenalkan supaya nanti pas mereka memang harus wajib puasa sudah oke gitu loh, terbiasa gitu. Tapi alhamdulillah karena iming-iming tadi bisa gitu, walaupun sering aduh lapar gitu ya, pas bilang aduh masih lama, jadi nanti dibilanginnya nanti loh iPad-nya gitu loh, gimana kalau misal bolong, nggak jadi dong gitu. Akhirnya seperti itulah. Tapi puasa sampai full gitu ya. Kalau misalnya puasa itu ke anak-anak ngajarinnya memang untuk menahan lapar aja, atau kayak nggak boleh bohong loh, nggak boleh. Itu baru sekarang. Tahun kedua. Kalau tahun pertama mereka untuk adaptasi dulu ya, menahan lapar mungkin agak susah gitu ya. Tapi sekarang tidak ada iming-iming hadiah dulu dan agak kurang termotivasi. Gitu. Oke, kalau gitu kita bisa langsung bertanya nih kepada anak-anak cantik dan juga ganteng di depan kita ini. Zahra sendiri udah mulai puasa dari usia berapa, Nak? Usia 7 tahun. 7 tahun. Sekarang Zahra usianya?
9. 9, jadi udah 2 tahun berpuasa ya? Oke, ada ngalamin susah nggak? Susah puasa? Kayak lapar, kayak mau langsung buka. Pengen langsung buka? tapi nggak ada proses yang setengah hari dulu, terus habis itu sampai zuhur, makan, minum, habis itu lanjut lagi sampai ke maghrib, ada gitu? Enggak. Oh, hebat loh, Hebat banget langsung. sih. Kalau Gibral juga gitu? Sama. Oke, kalau misalkan Mama sendiri, Gibral, mengenalkan berpuasa, caranya gimana sih? Dengan bercerita. Oh, ceritanya apa? Ayo, cerita apa? Cerita tentang kebaikan-kebaikan puasa mungkin? Oke, jadi sebenarnya bisa juga dengan cara metode bercerita ya? Iya, lebih mengarahkan gitu. Kalau misalkan puasa nanti nggak boleh berbohong gitu. Kalau dengan puasa nanti yang bales itu langsung Allah gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan bohong, walaupun nggak ketahuan, tapi Allah nanti tahu gitu loh. Jadi pahalanya nggak ada yang seperti itu. Nah, aku mau nanya sama Mbak Vina nih. Soalnya kan tadi ada iming-iming hadiah. Iya, Sebenarnya boleh nggak sih ngajarin anak pakai iming-iming hadiah gitu? Iya, sebagai langkah awal itu boleh-boleh saja. Yang penting orang tua itu tahu bagaimana caranya. Yang namanya hadiah itu kita tidak boleh berikan di depan. Itu yang pasti. Jadi jangan dikasih bahwa ini hadiahnya nak, kamu berbuat baiklah. Bukan, tapi ajarkanlah konsep bahwa kamu lakukan dulu kewajibanmu, baru hadiahnya nanti belakangan. Tapi jika hadiah itu diberikan terlalu berlebihan, dampaknya akan menjadi negatif akhirnya. Berlebihan tuh gimana misalnya? Ya, misalkan barang-barang yang terlalu mahal. Seperti sebetulnya kan yang namanya hadiah atau reward itu bisa kita berikan dalam bentuk yang paling sederhana aja dulu. Misalkan, bisa mami setengah hari atau bisa bunda setengah hari. Oke, tos. Itu udah bentuk suatu pujian gitu ya. Kemudian lagi, peluk atau cium gitu ya. Kemudian nanti bisa bertahap. Apa misalnya, tapi saya perlu sepatu mami, atau saya perlu pengen baju. Tapi itu dikomitmen di awal gitu ya. Harus terlontar dari anak atau kita menawarkan? Bisa dari keduanya. Artinya gini, kesepakatan itu harus selalu dibuat di depan. Jangan setelah berjalan baru ada kesepakatan atau apalagi harus dirubah misalnya ya. Kemudian buatlah misalnya orang tua di rumah itu seperti lembar reward atau lembar aktivitas Ramadan yang memang ke setiap harinya itu bisa diisi. Misalkan sholat 5 waktu gitu ya. Ada dapat checklistnya. Kemudian sholat tarawih bersama. Kemudian mengaji itu ada checklistnya. Nah, nanti di akhir setiap hari itu ada poin yang harus diisi. Misalkan dalam sehari dia memenuhi 10 poin, diisi 10. Nanti di akhir bulan, di akhir Ramadan, sudah terkumpul banyak, berarti kamu bisa mendapatkan tas atau misalkan sepatu gitu ya. Tapi kalau nggak sampai nih, tidak sampai penuh gitu ya, karena banyak yang bolong-bolong, karena banyak puasa yang setengah hari, berarti hadiahnya diturunkan ya gitu. Tapi itu selalu kita komitmennya di awal. Artinya ketika anak di tengah-tengah bulan, kendor nih puasanya, motivasinya ya, kita kan harus terus memotivasi. Yang kita kejar, yang kita tuju adalah, nak, puasa, ayo kewajibanmu dulu, puasa dulu, ayo sholat dulu tepat waktu, ayo ikut bangun sahur sama-sama, seperti itu. Oke, jadi ada motivasi seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa ternyata ada lembar kegiatan Ramadan, jadi kurang lebih para orang tua di rumah bisa ikut mencontek lah seperti ini caranya. Jadi ada checklist tertentunya. Bagus sekali dan sangat menarik sekali. Nah, kalau kita masih berbicara tentang puasa untuk anak-anak, itu sebenarnya usia berapa sih sebaiknya kita memperkenalkan puasa kepada mereka? Karena kan ada dua gelombang, satu gelombang yang setengah hari, satu gelombang yang full, ya kan? Bagaimana nih? Ya. Kalau mengajarkan berpuasa pada anak itu sebaiknya seusia sedini mungkin, ya. Tapi sedini mungkinnya seperti apa gitu ya? Kalau pengenalannya boleh dari usia dia ketika mengenal konsep makan, minum, haus, lapar gitu ya. Misalnya usia 1-2 tahun gitu. Orang tua boleh sedikit-sedikit sudah mulai bilang bahwa, bunda hari ini puasa nak. Ya, walaupun dia belum tahu apa sih konsep puasa, tapi paling tidak anak sudah tahu bahwa ada kata yang namanya puasa, ada kata yang namanya taraweh, ada kata yang namanya sahur. Itu mulai tertanam sejak usia dini. Nah, prakteknya mulai kapan? Prakteknya itu sebaiknya memang mulai usia TK di taman kanak-kanak, sekitar 3, 4, 5 tahun sudah mulai gitu ya. Tapi memang kembali lagi kita lihat kondisi anak gitu ya. Orang tua itu kan sebagai observer terbaik di rumah istilahnya, karena memang sehari-hari yang dilihat adalah yang dilihat oleh anak adalah orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua melihat anaknya, kayaknya anak saya ini lemah atau nggak kuat, atau anak saya ini justru kuat bisa seharian gitu ya.
kita pakai target. Oke, nah hari ini mungkin 5 jam dulu, hari ini mungkin setengah hari dulu gitu ya. Tapi ketika jam 12 misalnya kita boleh bilang oh puasa beduk, makan, minum, setelah itu lanjut lagi. Dulu saya gitu soalnya. Iya, gitu ya. Jadi setelah itu boleh lanjut lagi. Tapi artinya anak sudah mulai tahu bahwa oh secara bertahap seperti ini toh namanya puasa. Dan kenalkan kepada anak bahwa puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi di dalamnya itu ada belajar kesabaran, ada belajar berbagi gitu ya, ada belajar menahan emosi. Jadi anak juga semakin besar usia anak, pemahaman-pemahaman itu perlu masuk ke dalam, perlu diberikan. Gitu. Dampak positifnya apa kira-kira? Ya, dampak positif belajar puasa pada anak itu dia bisa belajar lebih sabar gitu ya, lebih tahu lingkungan, misalnya oh ternyata ada orang yang tidak seberuntung saya. Contoh gampangnya gini Mbak, misalnya kita bepergian sama anak gitu ya, terus kita mungkin melihat ada tunawisma di jalan gitu ya, terus kita bisa bilang sambil jalan itu bisa sambil bercerita bahwa nak kasihan mereka belum tentu sehari sekali makan gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal itu pendidikan moral masuk ke dalam diri anak gitu ya. Nah, kamu mama suruh misalnya puasa setengah hari dulu. Bagaimana dengan mereka? Jadi belajar sabar, belajar disiplin, belajar berbagi. Itu dampak-dampak positifnya mengajarkan puasa pada anak. Oke, dan itu kan segala kebaikan yang sudah dipaparkan bahwa ternyata berpuasa itu positif sekali lagi untuk anak-anak ya. Kalau misalkan saya mau tanya satu pertanyaan terakhir untuk Zahra dan juga Gibral sendiri, sebenarnya pernah bolong nggak puasanya? Nggak pernah? Nggak sama sekali? Nggak. Atau mungkin pas lagi puasa terus bohong? Tante Arni, jangan pancing Tante Arni. Ibunya langsung. Zahra udah bilang kakaknya nih bohong. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir ini kepada Mbak Vina sendiri, tips untuk mengajari anak untuk berpuasa itu seperti apa? Oke, ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Yang pertama kali itu adalah jadilah role model yang baik untuk anaknya. Karena orang tua adalah yang lingkungan yang sehari-hari anak lihat gitu ya. Kalau memang kita mengajarkan puasa kepada anak, kita mengajarkan untuk ayo ibadah, ayo terawih, tapi sementara tidak konsekuen orang tuanya. Artinya kamu sholat nak, sementara orangnya mungkin masih baca koran atau masih bersantai-santai. Itu artinya kan tidak sesuai gitu ya. Memberikan contoh ya. Tidak memberikan contoh yang baik gitu ya. Nah, jadi ketika kita bilang ayo nak sholat, yuk sama-sama sholat. Jadi learning by doing di situ, anak belajar gitu ya. Kemudian setelah memberikan contoh yang baik pada anak, terapkan disiplin-disiplin. Misalkan kita tahu bahwa oh anak saya ini tipenya yang bangunnya lama, yang perlu berapa menit, belum ke kamar mandinya, belum pakai leha-lehanya dulu baru makannya. Berarti kita harus setel waktu, oh sekitar jam 3 atau 3.15 dia udah harus kita bangunin gitu ya. Jangan sampai sudah salah orang tuanya yang telat, kemudian membangunkan anaknya mepet, kemudian anaknya dimarahin gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, gitu jadi kita harus bisa melihat juga kondisi anak gitu ya, disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah berikan target-target yang memang sesuai dengan tahapan usianya. Jadi kalau misalkan TK baru mampunya setengah hari ya nggak apa-apa, tapi berikan pemahaman nak habis itu tidur siang ya. Makanya orang tua perlu juga jeli dalam arti ketika Ramadan berilah kegiatan-kegiatan yang memang dia lupa tanda kutip dengan lapar dan hausnya. Misalnya ayo nak kita bercerita tentang Nabi, atau kita misalnya bermain bersama tapi yang ringan-ringan, atau terus kemudian setelah sholat zuhur tidur siang gitu ya, bangun-bangun mungkin sekitar 3:30 sholat asar, setelah itu dia isi lagi kegiatan mungkin mengaji. Jadi rasa lapar dan hausnya itu lupa gitu ya. Yang terakhir kali adalah lingkungan, ajaklah lingkungan keluarga semua, mungkin dari mbaknya, dari neneknya, dari kakeknya, ayo bersama-sama kita memberikan satu pola asuh yang memang sama. Jangan nanti nenek kakek atau mamahnya instruksinya beda dengan papahnya. Setuju sekali. Jadi harus satu visi dan satu misi ya sebenarnya. Oke, dari Hijabers Mami, terima kasih sekali untuk Mbak Vina dan juga Mbak Tia. Zahra, terima kasih banyak. Gibral, thank you ya. Yes, ini seru banget yang bisa diterapkan ya. Iya, ternyata ada banyak banget tips-tips yang bisa diterapkan. Apalagi kalau misalnya anak itu kan berpuasa itu tantangan tersendiri gitu. Gitu. Nah kalau misalnya yang di rumah masih bingung gitu kan, bisa ditonton lagi nanti tayang ulang ya gitu kan. Untuk inget-inget tips apa aja sih yang harus diturutin gitu kan. Boleh, Ardi, boleh.